Bab 173. Permintaan bantuan dari geng Tuan Muda Kaya. Ketika kembali ke rumah, setelah melewati jembatan, Kenzie Harimurti melihat Maibah yang dikenalnya diparkir di jembatan. Jaden Blue memimpin dua setelan hitam dan berjalan cepat, sepertinya sesuatu telah terjadi dan ekspresinya sangat serius. Tuan Muda, kami telah menerima informasi bahwa seseorang dari Jepang telah datang dan mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam untuk Ajinomoto Kentaro, kata Jaden Blue dan menyerahkan beberapa foto kepada Kenzie Harimurti. Beberapa foto adalah orang yang sama, seorang wanita cantik mengenakan kimono putih, secerah salju. Meskipun foto-foto itu diambil secara diam-diam oleh petugas intelijen dari kejauhan, dan tidak dapat dengan sempurna menunjukkan penampilan wanita itu pada sudut terbaik, postur wanita yang tidak biasa, alis yang gelap seperti pegunungan, dan mata seperti air musim gugur, masih bisa memberi orang rasa keindahan yang menakjubkan. Hanya dengan melihat beberapa foto ini, Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah kecantikan yang tiada taranya dengan keluarga yang terkenal dan temperamen yang baik. Namanya Yumiko Kagawa. Seperti Ajinomoto Kentaro yang sudah meninggal, dia berasal dari keluarga kekaisaran Tokyo. Dia juga adik perempuan Ajinomoto Kentaro, dan dia juga belajar seni bela diri di perguruan kaisar, salah satu dari 3 sekolah utama aliran Shinto Oriental. Dia sangat langka. Dia tidak setenar Ajinomoto Kentaro, tapi statusnya sangat mulia. Menurut informasi yang kami peroleh, Yumiko Kagawa sebenarnya adalah cucu perempuan tertua dari Kaisar Tokyo, dan putri dari keluarga kerajaan Tokyo. Dia ada di sini kali ini. Ketika dia datang ke Wakanda, dia mewakili keluarga kerajaan Oriental dan divisi di belakangnya. Demi Ajinomoto Kentaro, dia dengan sengaja ingin membalas dendam dari Tuan Muda. Kenzie Harimurti meliriknya. Intinya adalah, bagaimana kekuatannya? Jaden Blue dengan sungguh-sungguh, inilah yang ingin saya katakan. Dengan kemampuan Alpha Squad kami tidak dapat mengumpulkan informasi tentang aspek ini, dan kita tidak tahu keahlian apa yang dimiliki putri bernama Yumiko Kagawa ini. Putri kerajaan bernama Kagawa Yumiko ini sangat misterius. Kami hanya tahu bahwa dia telah dipilih sebagai Dewi Pengorbanan, dan selama sisa hidupnya, dia akan meninggalkan tanah leluhur dan kembali ke istana, di kuil kerajaan, untuk berdoa bagi seluruh keluarga kerajaan Oriental. Dan ini kali dia datang ke Wakanda, adalah sebelum meninggalkan divisi, dan bertugas bagi divisi untuk terakhir kalinya. Mendengar dia berkata begitu banyak, kepala Kenzie Harimurti sedikit pusing. Seorang putri untuk sementara, seorang dewi untuk sementara, sebuah istana untuk sementara, sebuah kuil untuk sementara, itu hanya sedikit teka-teki. Jangan bicara tentang dia, bicarakan hal lain. Apakah kamu menemukan tangan hitam di belakang layar yang menjebakku? Apakah saudara tiriku yang brengsek di ibu kota mengirim seseorang untuk melakukannya? Dibandingkan dengan seseorang yang ingin membalas dendam pada dia, Kenzie Harimurti berpikir lebih banyak untuk cari tahu penjahat mana itu yang memukul dirinya di belakang punggungnya. Belum ada bukti, jadi saya tidak yakin apakah Tuan Muda di ibu kota yang melakukannya. Jaden Blue berkata, pengemudi pendek yang melompat keluar untuk bersaksi melawan Anda dan mengemudi untuk Ajinomoto Kentaro, kami belum pernah menemukannya. Kenzie Harimurti berkerut, dia mengerutkan kening dan meliriknya, lanjutkan mencarinya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Jaden Blue dengan cepat menindaklanjuti dan berkata, Tuan Muda, jangan gegabah. Saya ingin mengerahkan semua elit Alpha Squad untuk bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Muda. Saya tidak setuju. Kenzie Harimurti menyelanya, terus berjalan pergi, saya suka ketenangan, jangan membuat begitu banyak orang datang ke sini. Dia hanya seorang wanita Oriental yang lembut, mengapa dia harus begitu gugup? Setelah kembali ke rumah, Aurora Bliss belum pulang, dan ayah mertuanya mengatakan kepadanya bahwa Aurora Bliss sedang bekerja lembur di perusahaan dan tidak akan kembali sampai larut malam. Saat makan malam, ibu mertua menggunakan topik itu lagi, menggunakan sumpit untuk memarahi Kenzie Harimurti karena kurangnya garam dalam memasak. Kenzie Harimurti terlalu malas untuk mendengarkan kata-katanya yang bertele-tele, meletakkan sumpit dan pergi keluar sendirian. Segera setelah dia keluar, telepon berdering, dan saudara angkatnya, Pangeran Kaya dan Muda, menelepon. Hei, kakak Kenzie, di mana kamu? Saudaraku mengalami kecelakaan, bisakah kamu cepat membantu?
Mendengar suaranya yang tergesa-gesa dan bersemangat, Kenzi Harimurti mengerutkan kening dan berkata, "Jangan panik, buat semuanya menjadi jelas." Setelah mendengar ini, Yugi Hots membuat segalanya sedikit lebih jelas di telepon, dan dia berkata, "Kak Kenzi, apakah Anda masih ingat jimat peringatan api biru yang Anda berikan kepada saya? Itu benar-benar muncul. Kami pergi ke Gunung Keramat lagi dan menemukan hal-hal mistis." Di telepon, suara Yugi Hots menjadi bersemangat lagi, dan bahkan menjadi menakutkan. Ternyata sejak Yugi Hots mendapat jimat peringatan api biru dari Kenzi Harimurti terakhir kali, hatinya yang mencintai petualangan mulai gelisah kembali. Setelah kondisi adiknya Yulia Hots stabil, Yugi Hots meninggalkan Wakanda, mengorganisir tim asli, dan kembali ke Pegunungan Keramat untuk menjelajahi misteri. Dalam ekspedisi terakhir, ada kecelakaan bahwa pelatih lapangan disambar sampai mati oleh petir yang aneh. Jadi kali ini, para tuan muda kaya yang dipimpin oleh Yugi Hots dengan sengaja menghindari makam kuno dan pergi ke pinggiran makam kuno sebagai gantinya, menjelajahi ngarai misterius yang tidak pernah kembali dalam legenda. Namun, pinggiran makam kuno juga sangat berbahaya. Yugi Hots, bersama sekelompok tuan kaya dan muda yang menyukai petualangan, hampir mati di sana. Kenzi Harimurti bergegas ke hotel di pusat kota setelah menerima panggilan, dan bertemu Yugi Hots di ruang VIP di lantai 2. Selain Yugi Hots, ada beberapa pemuda dan pemudi berpakaian mewah. Ternyata semua anak dari keluarga kaya raya yang sering bergaul dengan Yugi Hots. Yugi Hots seharusnya menjadi bos dari geng tentara kaya dan muda ini. Setelah melihat Kenzi Harimurti memasuki pintu, dia pertama kali memanggil Kak Kenzi. Kemudian dia berbalik dan mengajar beberapa pria dan wanita dengan pakaian mewah. "Apa yang kamu lakukan?" panggil Kak Kenzi. "Dia adalah orang yang saya katakan. Dia adalah ahli pengobatan dan mistik. Dia adalah bos saya, kakak tertua saya, Kenzi Harimurti." Beberapa pria dan wanita berpakaian mewah melihat bahwa Kenzi Harimurti berpakaian biasa, bahkan sedikit lusuh dan muda. Dia tidak terlalu besar, dan dia tampaknya tidak menjadi master sama sekali, jadi sedikit ragu-ragu, dan mereka enggan memanggilnya Kak Kenzi. Lagi pula, pria dan wanita ini adalah tuan muda dan nona muda dari keluarga terkaya di negara ini. Orang besar macam apa yang belum pernah dilihat sebelumnya, bagaimana mereka bisa bersedia memanggil pria muda biasa sebagai kakak tertua? Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari. Meski mereka kaya dan berkuasa, tidak ada satupun dari anak-anak kaya ini yang dapat dibandingkan dengan keluarga Yugi Hots, dan Yugi Hots adalah yang tertua di antara mereka. Jadi ketika Yugi Hots menyebut Kak Kenzi, beberapa pria dan wanita berpakaian mewah tidak punya pilihan selain memanggil Kak Kenzi dengan enggan. Kenzi Harimurti mengangguk dan mengatakan masalahnya secara langsung. "Bagaimana situasinya?" Yugi Hots buru-buru mengundangnya ke ruang belakang. "Saudaraku Achan Hao, sesuatu telah terjadi padanya." Di sofa di ruang belakang, pemuda yang disebut Achan Hao, pada saat ini seperti nenek tua. Hari masih panas, tetapi dia terbungkus selimut tebal, wajahnya hitam dan bengkak, dan dia menggigil di sana. Di sampingnya, ada seorang gadis cantik dengan riasan berasap dalam rok pendek, dengan cemas menjaga samping. Bab 174. "Kak Kenzi, kamu luar biasa. Biarkan aku memeriksanya." Kenzi Harimurti melihat bahwa Achan Hao tampaknya terinfeksi kejahatan, dan ingin pergi untuk memeriksa denyut nadinya, tetapi gadis cantik dengan riasan berasap tiba-tiba mendorongnya pergi dan berkata dengan kasar, "Siapa kamu? Kamu tidak boleh menyentuh kakakku. Dia adalah Master Kak Kenzi yang aku sebutkan, dan hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit aneh kakakmu," kata Yugi Hots di sampingnya. Gadis cantik dengan riasan berasap, bernama Lara Hao, memandang Kenzi Harimurti dengan curiga, dan bertanya, "Bisakah kamu melakukannya? Keterampilan apa yang kamu miliki? Ahli apa yang kamu miliki? Penyakit aneh saudaraku, kamu bisa menyembuhkannya dengan baik?" "Ya, bahkan Tuan Wanggai tidak dapat melakukan apa-apa. Apa yang bisa dia lakukan?" Melihat penampilannya, dia tidak lebih dari 2 tahun lebih tua dari saya, dan dia tidak terlihat seperti seorang ahli sama sekali. Beberapa pria dan wanita dengan pakaian cantik berbicara di belakang mereka, semua mata tidak percaya. Yugi Hots sedikit kesal dan ingin memberi mereka pelajaran, tetapi Kenzi Harimurti melambaikan tangannya tepat waktu untuk menghentikannya. "Mari kita mulai saja. Bagaimana bisa seperti ini? Jika saya menebaknya dengan benar, Tuan Muda Hao diracuni oleh racun jahat.
Dia seharusnya terkena racun langka, disebut kelabang bunga. Mendengar kata-kata kelabang bunga, Yugi Hots dan yang lainnya semua tercengang. Gadis cantik dengan riasan berasap bernama Lara Hao bahkan menutup mulutnya karena terkejut dan membuka matanya yang indah. Kamu, apakah kamu tahu kelabang bunga? Dari awal hingga akhir, Yugi Hots tidak punya waktu untuk menjelaskan pengalaman mereka dengan jelas. Mereka hanya memberitahu Kenzi Harimurti bahwa sesuatu terjadi pada Achan Hao, tetapi apa yang terjadi secara khusus, Kenzi Harimurti masih kurang informasi. Pada saat ini, Kenzi Harimurti mengatakan spesies langka, kelabang bunga, segera setelah dia membuka mulutnya, yang mengejutkan mereka. Yugi Hots dan yang lainnya memang menemukan kelabang bunga langka selama penjelajahan mereka di Pegunungan Keramat. Yang disebut kelabang bunga adalah sejenis serangga jahat yang berwarna-warni dan bisa sebesar sampan, biasanya merupakan varian kelabang yang dibudidayakan oleh master-master jahat. Di zaman kuno, ketika master jahat membuat racun, mereka akan menempatkan selusin serangga beracun, seperti ular, laba-laba, dan kelabang, di bejana pemurnian, dan membiarkan serangga beracun bersaing satu sama lain untuk mendapatkan makanan oleh master yang jahat. Telur yang diletakkan oleh serangga terkuat dapat digunakan oleh master jahat untuk melepaskan racun. Namun, serangga menghasilkan sejumlah besar telur serangga kecil, yang kadang-kadang berada di luar kendali master jahat, dan terkadang ada kecelakaan di mana telur hilang dan dicuri. Ketika telur ini di alam liar tumbuh dan berkembang biak secara alami, maka akan muncul mutan jahat seperti kelabang bunga. Karena leluhur kelabang cukup kuat dan harus menghisap darah para penyihir itu sendiri sepanjang tahun, keturunan spesiesnya juga mewarisi gen racun, keganasan dan kejahatan leluhur, dan sering dianggap sebagai hal-hal jahat yang dekat dengannya. Untungnya, Kenzi Harimurti memberi Yugi Hots mantra api biru yang bisa memperingatkannya. Ketika api biru muncul di jimat, Yugi Hots sudah menyadari bahwa ada hal-hal jahat di ngarai. Karena ukuran kelabang bunga masih kecil, mereka masih bisa melarikan diri. Hanya saja Achan Hao tidak seberuntung mereka, ketika melarikan diri dari gerombolan kelabang, dia tidak tahu apa yang terjadi, Achan Hao jatuh dan hampir ditelan oleh gerombolan kelabang. Mungkin karena alasan ini tuan muda tertua dari keluarga Hao saat ini, memiliki wajah hitam, berkeringat, dan dingin di sekujur tubuhnya, dan dia hanya bisa memegang selimut besar dan menggigil. Dia menemukan bahwa Kenzi Harimurti sangat berpengetahuan, dan bahkan dia tahu hal-hal aneh seperti itu. Gadis cantik dengan riasan berasap, Lara Hao, secara bertahap menghilangkan keraguannya, dan mulai percaya bahwa Kenzi Harimurti ini mungkin benar-benar ahli. Kakak Kenzi, bagaimana dengan kakakku? Apakah dia digigit serangga beracun itu? Sikap Lara Hao terhadap Kenzi Harimurti juga secara tidak sengaja menjadi jauh lebih hormat. Tidak harus digigit. Mungkin kelabang merayap di tubuh saudaramu, masuk ke telinga, lubang hidung, mulut, bahkan anus, atau bahkan menusuk kulitnya, mencoba bertelur di perut saudaramu. Mendengarkan kata-kata Kenzi Harimurti, gadis cantik dengan riasan berasap, Yugi Hots, dan banyak pria dan wanita dengan pakaian cantik semuanya menjadi ngeri, dan bahkan posisi berdiri tanpa sadar menjauh dari Achan Hao. Kelabang merangkak ke dalam tubuh untuk bertelur, dan memikirkannya membuat hati mereka bergetar. Kenzi Harimurti memeriksa denyut nadi Achan Hao, lalu membuka kelopak matanya untuk memeriksa, dan kemudian memeriksa telinga, lubang hidung, mulut, dan bahkan kulit Achan Hao yang terbuka di bagian luar pakaiannya. Akhirnya ditentukan bahwa Achan Hao tidak digigit dan serangga beracun seharusnya menembus ke dalam tubuhnya. Kak Kenzi, tolong, selamatkan aku. Meskipun Tuan Muda Hao gemetar giginya, pikirannya cukup jernih. Dia gugup dan takut, tergagap, tolong, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Aku tahu Yugi Hots mengirimimu sekaleng teh panda, dan akulah yang memberikannya padanya. Selama kakak Kenzi menyukainya, kakekku masih memilikinya, dan aku akan membuatkanmu teh. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti menyadari bahwa sumber asli teko teh pandanya berasal darinya. Kenzi Harimurti tidak bisa menahan senyum, menenangkannya dan berkata, "Jangan takut, tuangkan saja teh panda Anda, saya akan membantu Anda menyembuhkan penyakit aneh Anda." Kenzi Harimurti bangkit, menyuruh Yugi Hots untuk mendapatkan jangkrik emas dan kemudian biarkan koki hotel menggorengnya, dan akhirnya mengambil sebotol anggur merah kosong dan menuangkan sepiring jangkrik emas goreng yang renyah dan kecoklatan ke dalam botol anggur merah. Perhatian, semua orang harus diam.
Kelabang suka makan jangkrik emas, dan ketika mereka akan dipancing, semua orang tidak boleh membuat suara. Kelabang bunga sangat waspada, setelah dia tahu, akan menjadi sangat sulit untuk mencoba memancingnya lagi. Mendengar Kenzi Harimurti mengatakan ini, Lara Hao, Yugi Hots dan yang lainnya semua mengangguk, gugup dan penasaran. Kenzi Harimurti mengambil botol anggur, membiarkan Achan Hao membuka mulutnya untuk menggigit botol anggur, dan kemudian membuat gerakan menyuruh diam. Saat berikutnya, ruangan menjadi sunyi. Semua orang membuka mata mereka dan memperhatikan dengan seksama. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, sesuatu tampaknya terpikat oleh aroma jangkrik emas goreng. Seekor kelabang, seukuran jari kelingking, panjangnya lebih dari 1 inci, dan penuh dengan bunga berwarna-warni dengan hati-hati menonjol dari mulut sedikit demi sedikit. Semua orang terkejut, dan ekspresi mereka menjadi luar biasa, tetapi mereka semua mengingat penjelasan Kenzi Harimurti dengan kuat, dan tidak ada gerakan atau suara. Seperti ruangan yang penuh dengan orang-orang kayu yang kagum dan diam. Kelabang bunga cukup licik. Ia menggunakan 2 kumis kelabang ramping di kepalanya untuk terus-menerus menguji situasi. Dia tinggal di mulut Achan Hao untuk waktu yang lama. Dia lalu masuk ke botol anggur merah dan menggigit keras. Kenzi Harimurti menurunkan botol anggur dengan tangannya dan menyumbatnya dengan gabus. Oke, pelakunya sudah keluar. Achan Hao mengibaskan selimut besar, melompat, dan berkumpul dengan semua orang untuk melihat lebih dekat pada serangga beracun di dalam botol anggur. Tuan Muda Hao terlihat tercengang dan penuh energi sekarang. Bagaimana bisa ada bekas dari penampilan yang sakit dan goyah sebelumnya? Setelah semua orang melihatnya dengan cermat untuk beberapa saat, Yugi Hots berkata dengan aneh, "Hah? Achan, kamu akan baik-baik saja begitu cepat?" Ah. Achan Hao tertegun sejenak, hanya untuk menyadari bahwa dia sudah dengan baik. Hehe, ajaib, ini benar-benar ajaib. Achan Hao sangat gembira, berharap dia bisa memeluk Kenzi Harimurti dan menciumnya. Kakak Kenzi, kamu benar-benar luar biasa, kamu menyembuhkan penyakit anehku dengan begitu mudah. Adiknya, si cantik gadis dengan riasan berasap, Lara Hao, mengangkat kedua ibu jarinya sambil tersenyum, Kakak Kenzi, kamu sangat hebat.